Yohanes Pembaptis bukan orang gagal. Matius 11 ayat 1 sampai 14. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Setelah tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Kita harus memahami pelayanan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya apakah pelayanan yang digenapi Yohanes Pembaptis sebelum Yesus? Banyak orang Kristen zaman ini yang tidak memahami Yohanes Pembaptis dengan baik, dan karena itu mereka perlu memperhatikan dia secara lebih mendalam untuk bisa mengenal dia dan pelayanannya dengan baik. Kita semua perlu memiliki pengenalan yang benar dan menghargai hubungan antara pelayanan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Untuk memiliki pemahaman yang benar akan hubungan ini, Anda perlu memiliki pengalaman sendiri akan menerima pengampunan dosa dengan iman Anda. Dalam bagian Alkitab hari ini, Yesus Kristus mengatakan kepada para murid Yohanes Pembaptis, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Memang, orang-orang buta yang bertemu dengan Yesus dicelikkan matanya. Orang-orang yang lumpuh bisa berdiri dan berjalan. Orang-orang yang kerasukan dibebaskan dari roh-roh jahat ketika mereka bertemu Yesus. Dan Injil sorga diberitakan kepada mereka yang miskin secara rohani.
Yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sini adalah bahwa pelayanan Yesus mencakup juga karya mencelikkan orang buta. Pada dan zaman dan masa ini, dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan Injil air dan Roh kepada kita. Injil yang benar yang membuka mata orang-orang berdosa yang tersesat di dalam kegelapan. Sebelum bertemu Yesus Kristus, semua manusia memiliki dosa di dalam hatinya dan secara rohani buta di hadapan Allah. Kita juga secara rohani buta di hadapan, tidak mengenal kebenaran Injil air dan Roh, dan tidak sungguh-sungguh memahami siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan kita semua tidak menyadari akan dosa-dosa kita dan konsekuensi maut dari segala dosa itu. Dan kita tidak tertarik sama sekali akan Injil air dan Roh yang benar. Kebenaran keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Namun, banyak orang yang sekarang sudah mendengar firman Injil air dan Roh dan menempatkan iman mereka kepada firman Injil ini. Mata rohani mereka sudah terbuka dan mereka menemukan kebenaran yang memampukan mereka untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang mengenal dan percaya kepada Injil yang asli ini sekarang sudah menemukan kebenaran pengampunan dosa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mata iman mereka sudah terbuka dan mereka sudah melakukan karya Allah. Dan adalah dengan mata daging kita, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekarang kita bisa melihat dunia rohani dengan terang setelah mata rohani kita dibukakan dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Demikianlah seseorang bisa mencapai pemahaman bahwa pelayanan Yesus semuanya adalah pelayanan Injil air dan Roh. Karena segala dosa kita, Anda dan saya sudah menjadi buta dan lumpuh secara rohani, tidak bisa melihat dan melakukan pekerjaan pelayanan Allah. Dengan kata lain, kita yang juga adalah orang-orang berdosa memang pasti akan masuk neraka. Namun, Yesus Kristus datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu menggenapi karya yang menghapuskan segala dosa dunia. Karena itu, semua orang yang percaya kepada kebenaran ini bisa mengalami bahwa segala dosanya sepenuhnya sudah dibasuhkan Yesus Kristus. Sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dengan datang ke dunia ini. Dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Bahkan sekarang, karya Allah yang demikian terus dibukakan dengan luar biasa di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan kuasa Injil air dan Roh, Tuhan kita sudah menjadikan kita yang dahulu lumpuh secara rohani untuk bangkit dan berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita perlu untuk memahami bahwa kalau kita berusaha untuk melakukan karya Allah, tetapi tanpa iman kepada Injil air dan Roh, tidak akan ada keuntungan apapun bagi kita, baik untuk tubuh maupun roh kita. Mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa akan terus berpikir, aku harus baik kepada melakukan kehidupan yang baik. Aku harus baik kepada semua orang.
Tetapi tidak seorang pun yang bisa mencapai hal itu atau melakukan apa yang baik dan benar. Sebelum kita mengenal Injil air dan Roh, kita memiliki dosa di dalam hati kita. Dan karena itu kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan akibatnya, kita tidak bisa mengerti apakah kebenaran Allah itu, dan juga tidak bisa melakukannya. Namun, karena Tuhan kita menerima segala dosa kita, sekali untuk selamanya melalui baptisannya, dan karena Ia menghapuskan segala dosa itu dengan darah yang dicurahkannya di kayu salib, ketika memikul segala dosa dunia, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Adalah karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kita sekarang bisa memampukan semua orang lain untuk juga merasakan kuasa Injil yang benar dan diselamatkan, dengan memberikan kehidupan baru melalui kebenaran keselamatan kepada Anda dan saya yang dahulu lumpuh secara rohani. Yesus Kristus sudah memampukan kita untuk diselamatkan dari segala dosa dan kutuk kita. Yang dikatakan Yesus di sini, bahwa orang kusta ditahirkan dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, juga segera digenapi dalam keseluruhannya di dalam hati kita yang percaya kepada Injil air dan Roh. Sebelumnya, karena kita adalah orang-orang berdosa, kita juga adalah orang-orang yang sakit kusta secara rohani. Pada saat itu hati kita jelas-jelas memiliki dosa, dan kita tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa kita, kecuali kalau kita menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh yang benar ini. Tuhan juga mengatakan bahwa orang-orang tuli akan mendengar. Ketika kita memahami firman Allah meskipun kita mendengarnya. Tetapi sekarang, karena kita sudah mengenakan kuasa Injil air dan Roh, dengan cara meletakkan iman kita di dalamnya, kita bisa memahami firman Allah, menangkap maknanya yang sebenarnya, dan percaya dengan segenap hati. Semua manusia di seluruh dunia sekarang ini hidup di bawah kelaparan dan kehausan rohani. Mereka menderita karena ketulian dan kelumpuhan rohani mereka. Tetapi Tuhan sedang memberikan kepada mereka kesempatan untuk disembuhkan sekali untuk selamanya, dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka. Kita harus mengasihani mereka. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita mengenal Injil keselamatan ini, Injil air dan Roh, kita tidak memiliki kepuasan apapun, dan bahwa kita juga tidak bisa hidup dengan segala dosa kita tetap ada di dalam hati kita. Kita jangan pernah lupa akan kasih karunia yang sudah menjadikan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Dengan demikian, yang dikatakan oleh Tuhan kepada para murid Yohanes Pembaptis tentang keajaiban yang dilakukannya, yang sungguh-sungguh dilakukannya adalah dengan tujuan untuk membuat mereka memahami Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat dan Mesias yang akan datang.
Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, ia dicobai dan kemudian ia mulai meragukan apakah Yesus itu memang Mesias yang akan datang. Dan inilah sebabnya ia kemudian mengutus murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi sama sekali tidak demikian. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah manusia yang terbesar dari antara yang dilahirkan oleh perempuan. Ia lebih besar bahkan dari antara semua hamba Allah yang lainnya. Dengan kata lain, bukan karena ia tidak percaya sehingga Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus untuk bertanya, "Apakah engkau itu dia yang akan datang?" Sebaliknya, ia sekarang mendiri murid-muridnya supaya mereka bisa mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Yohanes Pembaptis sudah tahu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan anak Allah. Lebih lagi, ia sudah mendengar kesaksian dari Allah Bapa ketika ia membaptiskan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Matius 3 ayat 17. Dan ia sendiri juga sudah menjadi saksi yang memberikan kesaksian akan Yesus. Adalah karena beberapa muridnya tidak mengenal Yesus dengan benar sehingga Yohanes Pembaptis mengutus mereka kepada Yesus untuk bisa mengajar kepada mereka bahwa Yesus Kristus memang adalah juru selamat yang akan datang. Bahkan setelah Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan datang, ia berusaha untuk mengundurkan diri dari pelayanan dan mengutus para muridnya kepada Tuhan untuk menyatakan tentang Yesus kepada bangsa Israel. Yohanes bahkan mengatakan, "Dia, Yesus, harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang." Yohanes 3 ayat 30. Sebagai contoh, Andreas, saudara Simon Petrus, dulunya adalah murid Yohanes, tetapi kemudian mengikuti Tuhan setelah mendengar kesaksian dari Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 40. Namun para pengkritik Yohanes Pembaptis di zaman ini mengatakan berbagai hal yang tidak masuk akal, bahkan ketika mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dia, dengan mengatakan Yohanes Pembaptis adalah orang yang gagal. Ia jatuh ke dalam pencobaan dan tidak percaya kepada Yesus. Imannya runtuh ketika ia dipenjarakan. Tetapi saudara seiman, Anda jangan meragukan iman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki tugas masing-masing yang harus mereka genapi bersama di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Tugas itu adalah untuk membaptiskan dan menerima baptisan. Pelayanan yang adalah untuk menggenapi kebenaran Allah. Inilah sebabnya Yesus dan Yohanes Pembaptis saling bersaksi tentang pelayanan mereka. Matius 11 ayat 7-9 menegaskan, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar,
Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yesus mengatakan di sini, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat nabi? Kalau demikian, kamu benar sekali. Aku mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih daripada nabi. Yesus kemudian menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis dengan menunjuk kepada Maleakhi 3 ayat 1 di dalam Alkitab. Matius 11 ayat 10 adalah bagian yang mengutip dari Maleakhi 3 ayat 1. Di sana, Yesus mengatakan, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Menunjuk kepada bagian yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Dengan kata lain, Yesus sendiri bersaksi bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang akan diutus sebelum Yesus sendiri. Siapakah utusan Allah yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1? Tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Maleakhi 4 ayat 5-6 juga menunjuk kepada utusan yang ada di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Aku akan mengutus nabi, yang tidak lain menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 11 ayat 11, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Mengapa Tuhan mengatakan demikian kepada kita? Mengapa Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan? Yesus mengatakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, dan bahwa ia adalah wakil dari manusia. Bagian ini melanjutkan dengan perkataan sulit yang lain. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Banyak guru-guru palsu yang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang gagal berdasarkan perkataan ini. Mereka mengatakan, karena Yohanes meragukan akan Yesus sebagai Mesias, ia kemudian dinilai demikian oleh Tuhan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, yang sesungguhnya dikatakan Yesus di sini adalah bahwa meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil manusia secara rohani, namun ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah sendiri. Dengan kata lain, meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil dari umat manusia secara daging, ia tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Sebenarnya, Yohanes adalah yang terbesar dari sudut pandang manusia. Ia dilahirkan sebagai seorang nazir dan menjalani kehidupan asketis di padang gurun dengan makanan belalang dan madu hutan. Dari sudut pandang kebenaran manusia, ia pastilah yang paling besar. Tetapi kebenaran manusia ini sama sekali tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan kebenaran Allah yang diberikan kepada semua orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan iman.
dan karena mereka yang sudah menjadi umat Allah di dalam kerajaan sorga, karena percaya kepada Injil air dan Roh, memang sudah menerima kebenaran Allah. Mereka lebih besar dibandingkan dengan siapapun yang hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Seseorang mungkin menjadi wakil manusia di dunia ini menurut daging, tetapi ia lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Karena itu, ketika Yesus mengatakan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Ia mengatakan demikian karena Yohanes Pembaptis sudah membaptiskan dia sekaligus dan dengan itu menanggungkan segala dosa kepadanya. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis menjadi imam besar terakhir dan nabi terakhir dari Perjanjian Lama, dan pelayanannya di dunia ini berakhir ketika ia membaptiskan Yesus dan memberikan kesaksian akan dia. Yesus mengatakan kepada kita, dengan kata lain, bahwa segala sesuatu di dalam Perjanjian Lama berakhir dengan tampilnya dia sendiri dan tampilnya Yohanes Pembaptis, dan dengan pelayanan Yohanes yang membaptiskan Yesus. Dengan istilah lain, sejak zaman ketika Yohanes Pembaptis dan Yesus datang ke dunia ini, semua kebenaran Allah digenapi. Adalah karena Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan oleh Yohanes, sehingga zaman Perjanjian Baru dibuka sejak itu. Zaman Perjanjian Baru ini adalah zaman Injil kuasa, dan ini adalah zaman di mana semua orang yang percaya kepada Injil air dan Roh ini bisa menerima pengampunan dosa dan menjadi anak Allah sendiri. Saat zamannya Perjanjian Lama hanya berlangsung sampai hari kedatangan Yohanes Pembaptis, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya, mencurahkan darahnya, dan mengampuni segala dosa kita. Dengan itu pintu surga sudah terbuka lebar bagi semua orang yang percaya kepada kebenaran. Saat Yesus menanggung segala dosa semua manusia di dunia ini dengan dibaptiskan, zaman Perjanjian Baru kemudian dimulai. Semua firman nubuatan di dalam Perjanjian Lama digenapi melalui Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Yesus Kristus menerima segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa dunia. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan bahwa sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan surga diserong. Adalah karena Yesus menerima segala dosa dunia dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis, sehingga barang siapa yang percaya kepada kebenaran ini sekarang bisa masuk ke surga dengan iman. Dengan kata lain, adalah karena Yohanes Pembaptis menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus melalui baptisan, sehingga Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Karena Yohanes Pembaptis dilahirkan dari keturunan keluarga imam besar Harun, ia bisa menggenapi peran untuk menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus sebagai imam besar terakhir dari masa Perjanjian Lama.
bahwa semua orang yang percaya kepada kebenaran ini sekarang bisa masuk surga dengan iman adalah karena Yohanes Pembaptis sudah menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskan dia, dan adalah karena Yesus menanggung segala dosa dunia sehingga zaman keselamatan bagi umat manusia sekarang sudah menjelang bagi kita. Dengan peristiwa terbesar sepanjang sejarah ini, zaman perjanjian lama berakhir dan zaman perjanjian baru dimulai, dan Yesus menggenapi pelayanannya sebagai juru selamat kita dengan menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematian. Karena itu, sebuah zaman yang baru sudah terbuka bagi mereka yang percaya kepada baptisan yang diberikan Yohanes Pembaptis kepada Yesus, di mana kerajaan sorga diserong. Kerajaan sorga tidak bisa sungguh-sungguh dikuasai dengan paksa menggunakan kekuatan daging. Apa kemudian makna rohani dari bagian ini? Demikian, Yesus menjelaskan kepada kita rahasia tentang surga, bahwa karena ia menerima segala dosa dunia ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan dia, dan ketika ia kemudian menerima baptisan itu, dan karena ia disalibkan, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematian, setiap orang sekarang ini bisa memiliki surga dengan percaya kepada Injil ini. Tuhan mengatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dengan kata lain, nubuatan di dalam perjanjian lama berlangsung terus sampai masa kedatangan Yohanes Pembaptis. Tentu saja, lebih tepat untuk mengatakan bahwa secara umum zaman perjanjian lama berlangsung sampai hari kelahiran Yesus. Tetapi hal itu terjadi tepatnya ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, sehingga nubuatan di dalam perjanjian lama secara rohani digenapi. Elia yang akan datang itu tidak lain dari orang ini, Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 14, "Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Bagian ini menjelaskan bahwa utusan Allah yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1 dan 4 ayat 5-6 tidak lain menunjuk kepada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis adalah wakil dari manusia yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan. Ini berarti bahwa ia lebih besar dibandingkan dengan semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang lebih besar dibandingkan dengan semua hamba Allah yang lain, termasuk Musa, Elia, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ketika ia datang ke dunia ini, ia menggenapi peranan sebagai nabi dan sebagai wakil dari manusia. Ia juga menggenapi peranan sebagai imam besar terakhir dari perjanjian lama. Adalah karena Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus di sungai Yordan, sehingga segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus
sekali untuk selamanya. Semua nubuatan di dalam perjanjian lama, dengan kata lain, digenapi sekali untuk selamanya melalui pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus. Karena itu, kita semua harus memahami dan percaya bahwa peranan Yohanes Pembaptis sangatlah tidak bisa dipisahkan dari karya keselamatan bagi manusia. Adalah pelayanan Yohanes Pembaptis yang memainkan peranan pembantu ketika Yesus menggenapi Injil air dan Roh. Kita semua juga harus memahami bahwa dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis, sehingga Yesus menggenapi seluruh nubuat di dalam perjanjian lama. Sejauh dalam hubungannya dengan pemeliharaan Allah bagi keselamatan manusia, kita semua harus memahami dan percaya tanpa kecuali akan betapa luar biasanya kebenaran ini. Yang saya jelaskan kepada Anda di sini adalah hubungan antara pelayanan Yesus dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Memang sangat diperlukan. Pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu harus ada untuk menggenapi kehendak Bapa di dalam satu kesatuan, dan kehendak Bapa di dalam. Dan kalau Yohanes Pembaptis tidak memberikan kesaksian akan Yesus sebagai juru selamat, dan kalau ia tidak menanggungkan segala dosa dunia kepadanya dengan membaptiskannya, Yesus tidak akan bisa menggenapi pelayanannya yang menghapuskan segala dosa manusia di dunia ini. Adalah karena Yesus disebut di dalam kesaksian Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menanggung segala dosa dunia, sehingga kita bisa diselamatkan dari segala dosa dengan mempercayainya. Demikianlah Anda dan saya bisa dibasuhkan dari segala dosa kita hari ini dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Kita bisa percaya kepada Injil yang benar sepenuhnya ketika kita percaya sepenuhnya kepada bagian Alkitab yang menjelaskan tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu. Untuk bisa demikian, kita harus membuka Alkitab kepada Maleakhi 3 ayat 1, menegaskan kebenaran bagian ini dengan mata kita sendiri, dan kemudian percaya bahwa utusan Allah ini tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Hanya setelah itu, kita juga bisa dengan yakin berkhotbah dan menjelaskan peranan Yohanes Pembaptis dan Yesus ketika kita memberikan kesaksian akan kuasa Injil air dan Roh kepada semua manusia. Maleakhi 3 ayat 1 mengatakan, "Lihat, Aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Siapakah utusan di dalam ayat itu? Tuhan semesta alam mengatakan bahwa ia akan menyuruh utusannya ke dalam dunia ini, dan di dalam Matius 11 ayat 10 di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri memberikan kesaksian akan bagian ini dari perjanjian lama. Ketika kita membandingkan kedua ayat itu, kita bisa melihat dengan jelas bahwa utusan Allah itu tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri, yang mengenainya Yesus bersaksi. Menurut kita, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Utusan Allah sendiri
yang dijanjikannya akan disuruhnya datang kepada kita di dalam perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis sendiri. Pelayanan yang tidak bisa ditiadakan untuk menghapuskan segala dosa dunia. Mari kita membaca sekali lagi dari Matius 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Utusan dari perjanjian yang dibuatkan di sini menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi nubuat di dalam perjanjian lama akan digenapi oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus ketika mereka datang ke dunia ini seturut dengan kehendak Allah Bapa. Bagian ini berkaitan dengan nubuat lain yang mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Di bagian lain di dalam Yesaya 53 ayat 5 ada tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menjelaskan akan Yesus Kristus, Anak Allah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yang datang ke dunia ini untuk menghapuskan segala dosa manusia menjadi seputih salju. Allah meneruskan dengan mengatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 2-3, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sebagaimana Allah sudah berjanji kepada kita dengan bagian ini, ia akan mentahirkan orang Lewi dan memurnikan seperti memurnikan emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya, ia menggenapkan keselamatan kita dari segala dosa kita. Bagian ini berbicara tentang kuasa pengampunan dosa manusia yang sudah digenapkan dengan baptisan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya. Allah mengatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Siapakah yang bisa melawan Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia ini? Siapa yang bisa mencegah dia menggenapi pelayanannya yang mengampuni segala dosa manusia dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya? Suatu saat, orang-orang menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuh dia dengan mendorongnya ke jurang, tetapi ia meninggalkan mereka dengan penuh kehormatan. Dari tengah-tengah mereka
Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Kita harus mengenal Dia sebagai Allah yang maha mulia. Tuhan kita menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan Roh, menghapuskan semuanya dengan kuasa Injil ini melalui penyalibannya, dan akan datang kembali untuk membawa mereka yang percaya kepada hal ini. Siapa di antara orang-orang yang tidak percaya kemudian yang mungkin bisa berdiri di hadapan Allah di hari penghakiman? Ada tertulis, siapa yang bisa berdiri di hadapannya ketika Ia datang? Hanya orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang bisa berdiri di hadapan Allah. Kalau kita berdiri di hadapan Yesus Kristus saat ini, ketika kita masih memiliki dosa, kita akan dibinasakan. Maleakhi 3 ayat 2 mengatakan, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Siapakah ia di sini? Itu menunjuk kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang menghapuskan segala dosa manusia, seperti tukang pemurni logam dan tukang penatu. Bagian ini menubuatkan dengan kata lain bahwa Yesus Kristus akan membasuh segala dosa manusia dengan dibaptiskan, dan bahwa Ia akan membasuh hati semua manusia dengan curahan darahnya. Saudara seiman terkasih, ketika Tuhan kita datang ke dunia ini, Ia menanggung dosa manusia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian sudah dengan sempurna membasuhkan segala dosa manusia. Semua manusia di dunia ini yang percaya kepada Allah dan kuasa Injil air dan Roh ini bisa memiliki, meski ia memiliki kekurangan ataupun tidak, bisa sepenuhnya diampuni dari segala dosanya dengan kuasa baptisan dan curahan darahnya. Karena Yesus dibaptiskan dan mencurahkan darahnya bagi kita, Ia bisa menghapuskan segala dosa kita sampai sempurna. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah menghapuskan segala dosa manusia sampai seperti baru dibawa ke penatu, baju dibawa ke penatu. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita menjadi seputih salju, sama seperti pakaian yang dicuci dengan sabun. Tuhan kita, dengan kata lain, sudah membasuhkan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan Roh. Tuhan kita datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Percaya demikian tidak berarti menganggap Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat yang lain bagi kita. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari masa Perjanjian Lama dan wakil imam manusia, dan ia adalah imam besar dunia yang terakhir yang diutus untuk menggenapi firman nubuatan dari Perjanjian Lama
dan khususnya nubuatan tentang Elia yang akan datang. Ketika Yohanes Pembaptis yang datang ke dunia ini 6 bulan sebelum kedatangan Yesus Kristus membaptiskan Yesus, segala dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Karena itu, semua nubuat di dalam Perjanjian Lama tentang Yesus secara sempurna digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis. Baptisan yang diberikannya kepada Yesus dan melalui penyaliban, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia secara sempurna menghapuskan segala dosa manusia dengan menerima semuanya melalui baptisannya. Dengan menanggung segala dosa dunia, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menjadi juru selamat kita yang sempurna. Sekarang semua manusia yang percaya kepada kebenaran ini bisa diselamatkan dari segala dosanya. Dan dengan menjadi juru selamat kita, Yesus menggenapi kehendak Allah secara sempurna. Kita semua harus mengerti kebenaran bahwa adalah melalui kesertaan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia. Kita semua harus memahami betapa tidak bisa ditiadakannya peranan pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus bagi pengampunan dosa kita. Dan kita harus percaya kepada hal ini. Lebih lagi, kita juga perlu memahami dan percaya bahwa adalah untuk menghapuskan segala dosa manusia, bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita harus percaya bahwa adalah karena Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Ia mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu membasuh segala dosa kita. Di dalam Injil Air dan Roh, ada penggenapan atas nubuatan di dalam Perjanjian Lama, dan pemeliharaan keselamatan yang menggenapi seluruh kehendak Allah Bapa itu ditemukan di sana. Injil Air dan Roh mencatat mengenai peranan Yohanes Pembaptis yang mutlak diperlukan, dan Injil ini merupakan perwujudan dari kebenaran bahwa melalui peranan Yohanes Pembaptis, Yesus menggenapkan seluruh firman di dalam Perjanjian Lama, dan dengan itu sudah menjadi sekali untuk selamanya juru selamat yang sempurna bagi semua manusia yang mempercayainya. Bersama dengan peranan Yohanes Pembaptis ini, dengan kata lain, Yesus Kristus menggenapi seluruh janji di dalam Perjanjian Lama. Kita harus percaya bahwa Yesus dengan dibaptiskan sudah menghapuskan segala dosa dunia secara sempurna dan sepenuhnya, membasuh segala dosa manusia menjadi seputih salju. Saudara seiman terkasih, apakah Anda percaya kepada hal ini? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya? Yesus memang sudah menerima segala dosa manusia dan membasuhkan semuanya dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis. Dengan baptisan ini, Yesus menerima segala dosa dunia ini tanpa meninggalkan satu pun dan membasuhkan semuanya, dan kemudian menanggung hukuman untuk segala dosa itu.
Ketika Yesus datang ke dunia ini, ia tidak bekerja sendirian saja, tetapi untuk menanggung segala dosa dunia bagi penggenapan seluruh firman di dalam perjanjian lama. Ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, imam besar dunia ini. Dengan menerima baptisan ini, ia menggenapkan seluruh nubuatan pentahiran di dalam perjanjian lama dengan tubuhnya sendiri, adalah dengan dibaptiskan untuk menerima segala dosa manusia, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematian, bahwa Yesus untuk selamanya membasuhkan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Inilah Injil air dan Roh itu. Dengan Injil air dan Roh ini, Yesus sudah menghapuskan segala dosa semua orang yang sungguh-sungguh percaya sampai bersih. Melalui baptisan ini, Yesus menerima segala dosa dunia tanpa ada kecualinya sama sekali, memikul semuanya ke kayu salib, dan mencurahkan darahnya sampai mati untuk menanggung hukuman bagi dosa-dosa itu, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah membasuhkan segala dosa kita menjadi seputih salju sekali untuk selamanya. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Di dalam Matius 11, ketika Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus, ia menjawab pertanyaan mereka dan kemudian mengutus mereka kembali kepada Yohanes, lalu mengatakan kepada orang banyak yang mengikuti dia, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ia tidak lain dari Yohanes sendiri. Ia lebih besar di antara yang dilahirkan perempuan, tetapi yang terkecil di dalam kerajaan surga jauh lebih besar dibandingkan dengannya. Yohanes Pembaptis adalah wakil umat manusia, tetapi kalau ia datang ke hadirat Allah hanya dengan kebenarannya sendiri, ia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan semua orang yang dilahirkan kembali. Yesus kemudian mengatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan Tuhan melanjutkan, orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Bagian ini tidak berarti bahwa pasukan yang kuat mengalahkan penjaga surga, membuka gerbangnya, dan menguasainya. Sekarang adalah waktunya bahwa Injil air dan Roh sudah menunjukkan kuasanya yang penuh. Tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, kecuali orang-orang yang dilahirkan kembali, yang sudah dibasuhkan dari segala dosanya, dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Yohanes 3 ayat 5. Dengan kata lain, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan percaya kepada pelayanan Injil air dan Roh ini. Inilah sebabnya Yesus mengatakan bahwa waktunya untuk masuk ke dalam surga dimulai dengan masa Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus dengan membaptiskannya, Yesus memang menerima semuanya. Dan karena itu,
Tuhan kita menerima segala dosa kita, membasuhkan semuanya, dan menanggung semua penghukumannya di kayu salib. Barang siapa percaya kepada kebenaran ini akan menerima pengampunan dosa dengan sempurna karena ia percaya, dan ia akan masuk ke surga dengan iman ini. Yang dikatakan Yesus di sini sama sekali tidak berarti bahwa surga adalah tempat di mana hanya orang-orang yang kuat yang bisa masuk. Sama sekali, ia justru mengatakan bahwa hanya orang-orang beriman yang percaya kepada Injil air dan Roh yang bisa masuk ke surga. Orang-orang yang tidak mengenali Injil air dan Roh memiliki keraguan akan kata-kata Matius 11 ayat 12 yang mengatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Mereka menjadi bingung dan berpikir, apakah mereka itu para penjara yang kejam? Ketika dikatakan di sini bahwa kerajaan sorga akan diserong, ini menunjuk kepada iman kita yang kuat akan kebenaran Allah yang memampukan kita mendapatkan surga sebagai milik kita. Di sana dikatakan dengan kata lain bahwa mereka yang memiliki iman kepada Injil air dan Roh bisa menjadikan surga sebagai miliknya adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh di hadapan Allah, dan hanya dengan iman ini bahwa kita bisa menjadikan kerajaan surga itu sebagai milik kita. Kita tidak bisa masuk ke surga dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita berdiri di hadapan Allah hanya dengan hasil dan kebaikan kita sendiri, tidak ada yang bisa berdiri di sana. Namun ketika kita mengenakan kebenarannya yang sempurna dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita kemudian bisa memiliki keberanian untuk masuk ke surga dan berdiri di hadapan Allah. Galatia 3 ayat 27. Semua orang yang percaya kepada firman Injil air dan Roh bisa menjadikan surga sebagai miliknya. Bagaimana dengan Anda? Tidakkah Anda ingin menjadikan kerajaan surga sebagai milik Anda dengan menempatkan iman Anda kepada Injil air dan Roh? Sudahkah Anda percaya kepada Injil air dan Roh sampai saat ini? Sudahkah Anda percaya kepada pelayanan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis yang menjadikan surga menjadi milik Anda? Barang siapa yang tidak menjadikan surga sebagai miliknya, tidak bisa menempatkannya secara tepat karena ia tidak menempatkan imannya kepada kuasa Injil air dan Roh. Anda harus percaya kepada kebenaran ini, kebenaran yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam surga tidak lain dari Injil air dan Roh ini. Iman kepada Injil air dan Roh ini adalah hakikat dari iman Kristen karena kita dibenarkannya oleh iman dan hanya oleh iman semata-mata. Ini menjelaskan bahwa karena Yohanes Pembaptis menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus dengan membaptiskannya, dan karena Yesus menerima segala dosa itu melalui Yohanes Pembaptis dengan menerima baptisannya, ia sudah menghapuskan segala dosa mereka yang percaya kepadanya, sebagaimana pakaian yang dicuci dengan sabun menjadi terbasuh sampai bersih. Inilah sebabnya semua orang yang percaya kepada peranan Yohanes Pembaptis dan baptisan serta curahan darah Yesus
sebagai kebenaran pengampunan dosa akan dibasuhkan dari segala dosanya dengan iman dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ini menjadi milik mereka yang kuat di dalam iman, yang memiliki iman yang penuh keberanian. Pengampunan dosa diterima melalui iman kepada Injil air dan Roh, dan kita bisa masuk surga dengan percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri, bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan kita, bahwa Ia adalah juru selamat kita, dan bahwa Ia sudah secara sempurna dan lengkap membasuhkan segala dosa kita dengan air dan Roh ini, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah dan tidak memiliki dosa. Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah yang menjadikan mungkin bagi kita untuk bisa masuk surga dengan iman. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Bagi mereka yang masih memiliki dosa di dalam hatinya, karena mereka tidak memiliki iman kepada Injil air dan Roh itulah, mereka tetap berdosa. Pada dasarnya, mereka tidak hanya menolak untuk memahami Injil air dan Roh, tetapi mereka juga menyangkali pentingnya keberadaan Yohanes Pembaptis. Kita perlu menyadari di sini bahwa ketidakmampuan untuk mengenal Yohanes Pembaptis yang bekerja bersama dengan Yesus untuk menanggungkan segala dosa kepadanya, atau menganggap Yohanes Pembaptis itu gagal, sama saja dengan menyangkal Yesus dan menolak keselamatan. Orang-orang yang demikian masih mempertahankan dosa-dosanya meski mereka mengaku percaya kepada Yesus, dan mereka masih percaya kepada Yesus sebagai juru selamat secara buta saja. Orang-orang berdosa yang hatinya masih berdosa percaya hanya sesuai dengan pemikiran subjektif mereka sendiri, dan inilah sebabnya hati mereka belum dibasuhkan, dan sebabnya mereka masih bergumul dengan dosa-dosa mereka. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah didatangi oleh sekelompok orang Kristen yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang gagal berdasarkan ayat Alkitab ini. Alasannya adalah karena Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Maka ini pasti berarti bahwa Yohanes Pembaptis meragukan kalau Yesus itu juru selamat. Mereka tidak bisa mengelak dari kesalahpahaman ini karena mereka sudah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang gagal, dan inilah sebabnya mereka mengatakan demikian. Kalau seseorang tidak memahami peranan Yohanes Pembaptis dan betapa pentingnya pelayanannya, ia pasti akan berakhir dengan kesalahpahaman yang demikian. Kalau orang-orang itu memiliki sedikit saja pemahaman akan perjanjian lama, dan kalau mereka memahami bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dan dituliskan secara terperinci di dalam kitab Maleakhi, mereka tidak sampai kepada kesimpulan penafsiran yang salah demikian. Hal yang sama juga berlaku dengan kita juga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami peranan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus, kita tidak akan bisa memahami Injil air dan Roh juga. Kalau memang demikian yang terjadi, betapa mengerikannya konsekuensi yang akan terjadi, bukan? Beberapa murid Yohanes tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang.
Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengutus beberapa muridnya untuk menemui Yesus, supaya mereka sendiri melihat siapakah Yesus, mendengar perkataannya dengan telinga mereka sendiri, dan percaya kepadanya serta mengikut dia. Kalau seseorang tidak memahami pelayanan Yohanes Pembaptis, ia tidak akan memahami Injil yang benar. Dan kalau seseorang tidak memahami Injil dengan benar, ia tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Dan sebagai akibatnya, ia akan menjauh dari kebenaran dan akhirnya tidak bisa percaya kepada kebenaran apapun. Inilah sebabnya bagian dari kitab Maleakhi itu sangat penting. Tentu saja, setiap bagian dari seluruh perjanjian lama itu penting, tetapi kitab Maleakhi memiliki kepentingan yang khusus karena di sana dinubuatkan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis, hamba Allah yang akan membaptiskan Yesus. Dengan kitab Maleakhi inilah nubuatan di dalam perjanjian lama berakhir. Setelah Nabi Maleakhi, tidak ada hamba Allah yang muncul lebih dari 400 tahun. Setelah kesenyapan inilah, kemudian Yohanes Pembaptis muncul. Di mana dia muncul? Ia muncul untuk pertama kalinya di padang gurun. Setelah menunjukkan dirinya, Yohanes Pembaptis berseru kepada orang-orang Israel di zamannya, "Bertobatlah, hai kamu keturunan ular beludak." Ia adalah hamba Allah yang mengenakan pakaian dari kulit unta, memakai belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis adalah sungguh-sungguh utusan Allah. Yang harus Anda sungguh-sungguh pahami adalah kenyataan bahwa Yohanes Pembaptis menggenapi peranannya, yaitu untuk membaptiskan Yesus. Nubuat mengenai Yohanes Pembaptis tertulis di dalam kitab Maleakhi dan kitab Yesaya. Dengan mengutip Yesaya 40 ayat 3, Matius 3 ayat 3 mengatakan, "Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berseru, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Sebagaimana yang kita lihat di dalam nubuat ini, ada tertulis bahwa Yohanes Pembaptis akan datang ke dunia ini dan bahwa ia dan Yesus Kristus akan bersama-sama menghapuskan segala dosa dunia. Tuhan kita mengatakan di dalam kitab Maleakhi bahwa ia akan mentahirkan orang Lewi. Ini berarti bahwa ia akan sepenuhnya dan secara sempurna menghapuskan segala dosa mereka yang percaya kepada pelayanan air dan roh. Tuhan kita menubuatkan dengan kata lain bahwa demikianlah caranya ia akan membuat kita memberikan persembahan kebenaran kepada Allah, bahwa ia akan membuat kita mengambil dan menerima iman kita, iman kepada kebenaran bahwa Allah sudah membapsukan segala dosa kita sebagai korban persembahan kita kepadanya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 11 ayat 13, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes." Nubuat di dalam perjanjian lama berlangsung sampai peranan Yohanes Pembaptis digenapi. Perjanjian lama menubuatkan tentang bagaimana Yesus akan datang ke dunia ini dan bagaimana ia akan menanggung segala dosa kita. Dan masa perjanjian lama ini berlangsung sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus dan Yesus menerima baptisan ini, ia menerima segala dosa manusia dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita.
ketika Yesus sungguh-sungguh menanggung segala dosa kita untuk menggenapi seluruh nubuat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru mulai terbuka. Karena itu, hanya ketika kita percaya kepada baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sajalah seseorang bisa diselamatkan. Yesus melanjutkan dengan mengatakan di dalam ayat 14, "Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Nabi Elia yang kedatangannya dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Tidak ada keraguan akan hal ini dan sudah sangat jelas sekali bahwa kita harus dengan sukacita menerima firman nubuatan ini, firman penggenapan dari nubuatan ini ke dalam hati kita. Beberapa orang mungkin berpikir, di manakah Elia ini secara jelas dituliskan di dalam nubuatan perjanjian lama? Mari kita membuka Maleakhi 4 ayat 5-6 untuk mendapatkan jawabannya. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Maleakhi 4 ayat 5-6. Ketika dikatakan di sini, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, artinya adalah menjelang kedatangan hari penghakiman. Jadi Allah mengatakan di sini bahwa ia akan mengutus Elia menjelang datangnya hari penghakiman. Dan di dalam Matius 11 ayat 14, di sisi lain, Yesus mengatakan, "Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Kedua bagian itu berbicara mengenai Elia yang sama. Siapakah ia yang dikatakan Yesus di sini? Tentu saja tentang Yohanes Pembaptis. Perjanjian lama sepenuhnya berbicara mengenai firman nubuat dan janji, dan perjanjian baru adalah mengenai penggenapan akan firman nubuat dan janji itu. Sebagaimana Allah sudah berjanji untuk mengutus Elia, Yohanes Pembaptis dilahirkan ke dunia 6 bulan sebelum Yesus lahir. Lebih lagi, ia juga lahir dengan karya pemeliharaan Allah yang luar biasa. Yohanes tidak dilahirkan dalam sembarang keluarga saja. Ia dilahirkan di dalam keluarga imam besar. Ayahnya, Zakaria, adalah keturunan Imam Harun. Lukas 1 ayat 5. Ini berarti bahwa Yohanes Pembaptis sendiri termasuk dalam kaum Harun sang imam besar. Tuhan kita adalah Allah yang sepenuhnya menggenapkan semua yang dijanjikannya kepada para hambanya dengan tepat seperti janjinya. Dan sesuai dengan kesetiaannya, ia memulai karya keselamatannya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang sudah dijanjikannya di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Imamat di dalam perjanjian lama, Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa ia akan mengampuni segala dosa mereka ketika imam besar menanggungkan segala dosa mereka kepada binatang korban dengan menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang korban itu, menyembelihnya dan mengambil darahnya, mengoleskan darah itu di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran dan mencurahkan sisanya ke tanah, membawa darahnya ke tempat kudus dari rumah Allah dan memercikkannya ke sisi timur dari tabut perjanjian. Imamat 16.
Allah sudah berjanji bahwa demikianlah Ia akan mengampuni segala dosa manusia. Tepat sesuai dengan nubuat ini, Yesus Kristus memang datang ke dunia ini, menerima segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib, dan dengan itu menghapuskan segala dosa kita sampai bersih. Dengan melakukan semuanya, Ia sudah menjadi juru selamat kita. Apa yang kamu mau lihat di padang gurun? Bulu yang digoyangkan angin, orang yang berpakaian halus, atau melihat nabi? Kamu benar kalau kamu melihat seorang hamba Allah. Di padang gurun sana ada wakil dari umat manusia, dan di padang gurun kaum akan melihat Yohanes Pembaptis, yang terbesar di antara manusia. Ia tidak lain dari Elia itu. Aku sudah berjanji akan mengutus hambaku Elia, dan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itulah yang menggenapi peranan Elia. Yohanes adalah hamba Allah yang memampukan semua manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya dengan mengumpulkan semuanya kepadaku dan bersaksi kepada mereka. Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat yang menerima segala dosa manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Ia adalah Mesias itu. Ketika Yohanes Pembaptis datang ke dunia ini, ia menggenapi dua pelayanan penting. Ia menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus Kristus, dan ia memberikan kesaksian akan juru selamat kita. Betapa hebatnya pelayanan ini, bukan? Melalui keterlibatan Yohanes Pembaptis, Yesus bisa menggenapi firman perjanjiannya. Sekarang kita bisa memahami bahwa adalah melalui Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus menggenapi seluruh firman di dalam perjanjian lama, bahwa kesaksian Yesus menegaskan tentang bagaimana Yesus bisa menggenapkan seluruh firman di dalam perjanjian lama, dan bahwa Allah sudah dengan benar menggenapkan keselamatan kita melalui pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Melalui Yohanes Pembaptis, kita bisa menangkap bahwa Ia dan Yesus menggenapkan janji Allah. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Inilah sebabnya ketika kita memberitakan Injil air dan Roh, kita jangan meninggalkan peranan Yohanes Pembaptis. Kalau seseorang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang gagal atau meremehkan kepentingannya, maka ia bukan hamba Allah dan juga bukan umatnya. Saudara seiman terkasih, dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita sampai bersih. Mungkin Anda semua memahami apa artinya mencuci pakaian dengan pemutih, khususnya kalau Anda wanita. Ketika Anda melakukan binatu itu, apa yang terjadi kalau Anda memakai pemutih untuk mencuci pakaian? Pakaian itu akan menjadi putih bersih. Ini disebut mencuci dengan pemutih. Di masa pre-modern Korea, orang memakai cairan tertentu untuk mencuci pakaian yang kotor. Di zaman itu, orang-orang Korea hanya memakai pakaian berwarna putih, sehingga Korea pernah dijuluki sebagai bangsa dengan pakaian putihnya. Pakaian putih itu tentu saja terkena noda sejalan dengan waktu dan kemudian menjadi kekuning-kuningan.
Mereka kemudian akan memasukkan pakaian itu ke dalam sebuah panci besar yang sudah diisi dengan cairan khusus pemutih dan kemudian merebusnya. Setelah ini, mereka akan mengeluarkan pakaiannya dan mencucinya lagi dengan sabun, lalu memukulnya dengan pukulan kayu. Pakaian itu dengan segera akan menjadi putih kembali. Demikian, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita dengan sangat sempurna, semuanya karena kenyataan bahwa Ia menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib bagi kita. Ia menghapuskan semuanya, sehingga tidak sedikit pun yang masih perlu dibersihkan. Ia sudah menghapuskan segala dosa secara sempurna dan untuk selamanya. Demikianlah bagaimana Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Inilah yang menjadi kepentingan yang sangat besar dari bagian di dalam Matius 11 ayat 1 sampai 14 itu. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan kesaksian akan Injil itu kepada orang-orang lain, kita sering melihat ayat-ayat hanya secara sepintas saja. Tetapi saya yakin bahwa Anda harus memberikan penjelasan yang terperinci akan bagian ini agar iman Anda semakin dikuatkan di dalam hati Anda. Iman yang Anda dan saya miliki itu sangatlah berharga. Bukan hanya sedikit orang di beberapa negara saja yang sudah dilahirkan kembali melalui firman ini. Ada banyak manusia di seluruh dunia yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Semua orang-orang itu dan kita juga sudah percaya kepada pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Anda jangan pernah merasa malu akan iman ini. Sebaliknya, iman ini begitu mulia dan berharga sehingga kita bisa memberitakannya tanpa sedikit pun merasa ragu. Saya bisa mewartakan kebenaran ini kepada semua orang di seluruh dunia dengan keyakinan yang sangat tinggi. Saya bisa menyerukannya dengan keras kepada setiap pendeta dan teolog di seluruh dunia ini. Semua orang, siapapun juga dia, harus mengenal Injil air dan Roh dan mempercayainya. Kita yang dilahirkan kembali tidaklah sempurna di dalam daging kita, tetapi secara rohani kita adalah orang-orang benar di dunia. Saya percaya kepada hal ini. Saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang paling besar di dalam dunia dan sama sekali tidak memiliki cacat. Saya yakin bahwa kita adalah orang-orang Lewi secara rohani, dan bahwa sebagaimana orang-orang Lewi sudah mentahirkan seluruh bangsa Israel dengan iman, kita yang adalah orang-orang benar sudah menjadi imam besar dan memberikan persembahan kebenaran kepada Allah untuk mentahirkan semua manusia di dunia ini dengan Injil air dan Roh. Saudara seiman terkasih, apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Injil air dan Roh? Untuk mempersembahkan iman yang benar ini kepada Allah adalah mempersembahkan persembahan sesuatu yang pantas dan murni. Iman kepada Injil air dan Roh ini adalah iman yang memampukan kita menjadikan surga itu milik kita. Ini adalah iman yang menjadikan kita sebagai alat kebenaran, dan iman inilah
yang memampukan kita untuk menjadi para pekerja Allah. Iman inilah persembahan yang paling layak kepada Allah. Saya menaikkan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita iman kepada Injil air dan Roh.